solusi buat kita. Yang kedua, menembus kelangkaan pengalaman menulis Al-Quran. Nah, kayak gitu. Jangankan 30 juz, mungkin kita 1 juz saja belum pernah nulis, hatam. Kan begitu ya. Jadi orang-orang yang nulis Quran itu, satu, dia nggak bakal pikun, Pak. Nggak bakal pikun beneran. Ya. Yang kedua, penyakitnya itu nggak berat-berat. Nggak ada penyakit berat-berat. Orang penghafal Quran, menulis Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, nggak ada. Ya. Terus yang ketiga adalah motoriknya bagus. Motorik halusnya bagus, matanya juga bagus, pendengarannya juga bagus. Kenapa? Karena kita itu metodenya adalah membaca sambil menulis. Membaca sambil menulis atau menulis sambil membaca. Kayak gitu. Itu metode kita. Yang ketiga adalah mencari sebuah metodologi pendidikan karakter yang bersumber ajaran Islam yang dapat disinkronisasikan dengan pendidikan formal. Nah, jadi kita ini udah dapat satu, MUI sudah mentasikan. Kalau MURI kita udah dapat sampai 5. MURI itu sampai 5, ya. Kita pernah nulis Al-Qur'an 30 juz dalam 1 jam. Nah, gitu. Jadi kita dapat ya. Baik teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita ini minimal 20 karakter nanti, ya. 20 karakter. Jadi teman-teman ketika nulis Quran, nah itu langsung 20 karakternya ketahuan. Ada nggak di sini 20 karakternya? Itu minimal ya. Sampai dengan nulis Quran kita tahu orang itu laki suka sama laki ketahuan. Perempuan suka sama perempuan ketahuan. Suaminya mau nikah lagi ketahuan. Ini bapak mau nikah ketahuan. Iya. Jadi ini dengan nulis Quran ini ketahuan. Munafik ketahuan. Iya. Rasulullah kan bilang ini, ayatul munafikun salasun. Ija adasa kajaba. Tapi kalau kita udah paham ilmunya, wah ini orang munafik nih. Ketahuan. Makanya orang ketika mau nikah itu banyak konsul sama saya. Cocok nggak ini Ustadz sama saya ini Ustadz? Gitu. Ada yang punya 5 anak Pak. Cocok nggak Ustadz? Saya bilangnya cocok. Anak udah 5, masa saya bilang nggak cocok? Repot nanti. Ya. Nah ini nanti dilihat ya. Tapi kita ajarkan dulu tata caranya ya. Jadi makanya kata Allah apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun bersumpah Allah ya. Ini termasuk harfu muta'adah ya. Yang terpisah. Dan apa yang mereka tulis. Nah, apa yang mereka tulis itu bisa malaikat, bisa kita. Nah, di hari kiamat surat Yasin 65 al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tas'ardu ajulu bima kanu yaksibun. Tangan kita akan saksi nih. Ya Allah, saya pernah nulis Al-Qur'an Ramadan. Tanggal berapa sih? 4 Ramadan ya? 4 ya. 4 Ramadan di bengkel Ridho. Masya Allah ya. Nah, ini kan kita di videoin nih. Padahal malaikat juga videoin kita nanti ya. Di padang mahsyar akan diberikan ya video-video kita masing-masing. Nah, yang zina, yang korupsi, yang maling, kalau belum tobat ya videonya ada tuh. Ya. Nah, kita ini insya Allah alhamdulillah. Jadi kelihatan ya. Nah, orang-orang kena jin juga Pak nggak mau nulis Quran Pak. Saya berapa kali, iya kabur. Ya, orang-orang kena jin ya. Dan ini bisa mendeteksi penyakit dengan Quran ini. Ya. Oke, baik. Nah, ini nulisnya ini nanti kita pakai lafaz nasi. Nanti kita ajarin pelan-pelan ya. Oke. Sebentar ya. Nah, ini tata caranya. Pertama adalah awal menulis itu badan hurufnya dulu ya Pak ya. Badan hurufnya dulu tuh. Yang Bismillahirrahmanirrahim itu dulu tuh. Ya, tanpa diberi titik, tanpa diberi harakat. Satu ayat dulu, kita nanti surat Al-Fatihah dulu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dikasih titik sambil dibaca. Titik harakat sambil dibaca. Ya, jadi titik. Ini baru kalau ada sukun baru dibaca. Bis gitu. Ya. Kemudian ini jangan dibaca. Tasdid dulu, mil. La baru begini. Hir terus gitu. Kalau tidak seperti itu, maka 20 karakter tadi Pak pasti ada yang lewat. Kita salah satunya di sekolah Al-Azhar 20 peserta dari guru 30 peserta dari guru ya nebelin Al-Fatihah dari 30 peserta hanya 1 yang dapat nilai 100 sempurna. Padahal cuma nebelin loh. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak taat, kita udah kasih tahu metodenya. Gitu. Ada aja yang nggak ditebelin. Gitu. Cuman karena kita Al-Quran Iqra bil Qalam, walaupun tidak ditebelin tidak salah. Karena sudah ada
yang dicetak 20%, kan begitu. Baik teman-teman sekalian, nah ini dia, nanti karakter manusia itu ada 4. Pernah ngedengar nggak? Sanguinis, korolis, flegmatis, melankolis, belum tahu ya? Kalau ekstrovert, introvert tahu? Tahu. Jadi sanguinis, korolis ini adalah ekstrovertnya, gitu ya. Kemudian flegmatis itu dia bisa introvert, bisa ambivert. Kemudian melankolis dia introvert. Apa bedanya orang introvert sama ekstrovert? Kalau yang jadi guru jangan yang introvert, nggak bisa. Ya, yang jadi guru kecuali guru privat, ketemu 1 orang 2 orang. Kalau guru kelas mati konyol dia, ya. Dan orang-orang introvert nanti kalau habis lebaran pasti dia lemes, karena habis salam-salaman. Dia harus ke kamar dulu ngecas diri sendiri, karena dia capek ketemu banyak orang. Nah itu orang-orang introvert. Nah kalau orang-orang ekstrovert, nah itu suka ketemu orang, bahagia gitu ketemu orang. Cuman soal keuangannya kebobolan. Kalau punya duit pengen traktir temen, itu ya, punya duit ke traktir temen. Aduh habis ya, besok nggak traktir lagi deh, tapi punya duit traktir lagi. Itu kelemahannya orang ekstrovert gitu ya. Guru-guru harus ekstrovert, pembuka agama yang sering ceramah harus ekstrovert, ustadz apalagi kayak gitu ya. Pilot ekstrovert apa introvert? Kalau pilot introvert, dokter introvert. Nah dari sini bisa ketahuan arah anak kita mau kemana gitu. Ya kalau pinter ngomong dia ekstrovert, maka dilarikan ke bagian diplomat. Nanti kelihatan juga nih. Nah, sanguinis itu orangnya seperti apa sih? Ada ketahuan. Orang-orang yang suka humor ketahuan gitu ya. Dari tulisannya ketahuan. Jadi kayak gitu. Nah, ini akhirnya dengan tulisan itu dikatakan handwriting never lies. Tulisan tangan itu nggak pernah berbohong. Bener Pak? Nggak pernah berbohong. Nanti kalau mau dibacakan karakternya, kita bacain karakternya. Ya, kayak gitu. Ya, jadi nggak pernah bohong. Kenapa? Karena tangan ini hanya alat bantu. Oke, nah kemudian karakter kita ada di bawah alam sadar kita. Bapak kalau belajar pertama kali naik mobil, alam sadar apa alam bawah sadar? Saya mau tanya. Hah? Alam sadar. Pertama kali konsentrasi kan? Kalau udah jago, alam sadar apa alam bawah sadar? Alam bawah sadar Pak. Tidak, kadang sambil ngobrol bisa, sambil makan bisa, kayak gitu. Sambil merokok bisa, ya. Jadi, tapi kalau buka puasa jangan merokok dulu. Jadi kayak gitu. Nah, nanti dari inilah kita ketika menulis Al-Quran itu minimal 20 karakter itu akan terbangun di diri kita. Dan menghafalnya luar biasa Pak. Tadi yang saya bilang Maroko itu ya, anak-anaknya itu bisa menulis, bahkan bisa menghafal apa yang mereka tulis. Jadi kayak gitu, akhirnya terbangun. Akhirnya karakternya juga terbangun. Orang-orang Quran itu adalah yang bisa merubah karakter kita. Jadi kayak gitu. Oke Pak, ini dibagiin satu-satu dulu Pak, silakan. Nah ini silakan.